Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linawati. Di sini saya akan membahas materi tentang ekuitas modal saham dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dengan dosen pengampu Bapak Zaharman SE MSI AKSIE. Sebelum kita mulai, ada beberapa poin penting di dalam materi ekuitas modal saham yang akan dibahas di dalamnya, yaitu penerbitan saham jasa, saham preferen, dan treasury stock. Untuk yang pertama, penerbitan saham jasa. Saham jasa adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan oleh individu atau entitas tertentu. Biasanya digunakan dalam konteks startup atau perusahaan berkembang yang membutuhkan keahlian, tetapi belum memiliki likuiditas yang cukup. Penerbitan saham jasa harus didasarkan pada nilai wajar jasa yang diberikan dan dicatat sebagai bagian dari modal disetor serta biaya operasional jika terkait kompensasi. Praktik ini memerlukan transparansi dan legalitas yang cukup agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Lanjut, ada pengertian modal saham. Modal saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Perseroan terbatas atau juga disebut dengan PT merupakan suatu kesatuan usaha yang dari segi hukum dipisahkan dari pemiliknya. Karena terpisah dari pemiliknya, maka kewajiban pemilik terhadap perusahaannya terbatas sampai jumlah modal yang disetornya. Selain itu, bentuk perseroan memungkinkan untuk mendapatkan modal dari banyak orang. Setiap orang yang menyetor menjadi pemilik dari perseroan tadi. Karena pemiliknya terdiri dari jumlah yang cukup banyak, maka pengelolaan perseroan akan diserahkan pada pihak-pihak lain yang diangkat menjadi pimpinan PT tersebut. Dengan kata lain, yang menjalankan PT adalah orang-orang yang diangkat oleh pemilik. Saham yang merupakan bukti pemilikan PT mempunyai beberapa hak. Yang pertama, hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. Yang kedua, hak untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang dibagi oleh perusahaan. Yang ketiga, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar proporsi pemilikan saham masing-masing pemegang saham dapat tidak berubah. Yang keempat, hak untuk menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hal perusahaan dilikuidasi. Apabila perusahaan itu mengeluarkan satu jenis saham, maka seluruh pemegang saham punya hak yang sama. Tetapi bila saham yang dikeluarkan itu lebih dari satu jenis, maka yang diberikan pada masing-masing jenis berbeda, tergantung pada kontrak pengeluaran saham yang disetujui. Angka nominal atau nilai nominal saham yang tertera dalam lembar saham disebut dengan nilai pari atau per value. Saham yang laku dijual di atas nilai nominal disebut dijual di atas pari. Jika dijual di bawah nilai nominal disebut dengan bawah pari, dan jika dijual seharga nilai nominal disebut dijual pari. Pemegang saham merupakan pemilik perusahaan meskipun lembar saham yang dimiliki hanya satu lembar dari 1 miliar lembar saham. Jika perusahaan menerbitkan saham sebanyak 1 miliar lembar saham dan seseorang mempunyai saham sebesar 60%, berarti orang tersebut mempunyai 600 juta lembar saham. Dan jika dimiliki hanya satu lembar, berarti hanya memiliki 0,0000001%, demikian seterusnya. Lanjut, yang kedua, prosedur akuntansi penerbitan saham. Pembahasan mengenai akuntansi untuk penerbitan saham dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi untuk saham bernilai nominal. Yang kedua, akuntansi untuk saham tanpa nilai nominal. Yang ketiga, akuntansi untuk saham bersamaan dan sekuritas lain atau penjualan langsung. Yang keempat, akuntansi untuk saham dalam transaksi non-cash. Yang kelima, akuntansi untuk biaya perolehan penerbitan saham. Yang ketiga, ada akuntansi untuk saham preferen. Saham preferen adalah saham yang mempunyai hak khusus melebihi pemegang saham biasa. Saham preferen disebut juga dengan saham istimewa sebab banyak mempunyai keistimewaan. Dalam pembagian keuntungan, para pemegang saham preferen mempunyai keistimewaan mendapat bagian laba yang dinyatakan dalam persentase. Hampir serupa dengan surat berharga obligasi. Lanjut, preferensi atau fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferen. Yang pertama, ada saham preferen kumulatif. Yang kedua, saham preferen partisipasi. Yang ketiga, saham preferen convertible. Yang keempat, saham preferen cable. Yang kelima, saham preferen redeemable. Untuk selanjutnya, ada kelebihan dari saham preferen. Saham preferen memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan saham biasa. Yang pertama, kelebihan dari saham preferen yaitu dividen yang akan diraih oleh investor saham preferen biasanya lebih besar ketimbang pemegang saham biasa. Yang kedua,
Ketika perusahaan mengalami likuidasi atau pembubaran, pemegang saham preferen akan didahulukan untuk mendapatkan keuntungan di sahamnya. Yang ketiga, ketika ada keuntungan yang tersisa, investor saham preferen yang akan mendapatkannya. Lanjut, perusahaan memperlakukan saham preferen convertible sebagai bagian dari ekuitas. Dengan demikian, jika pemilik saham mengkonversi saham preferen menjadi saham biasa, maka tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan metode nilai buku, yaitu mendebit modal saham preferen beserta premi saham preferen dan mengkredit modal saham biasa dan premi saham biasa jika terdapat selisih. Saham preferen biasanya tidak memiliki tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pemegang saham preferen. Oleh karenanya, perusahaan mengklarifikasikan saham preferen sebagai bagian dari ekuitas dan melaporkannya dalam bagian ekuitas sebesar nilai nominalnya. Kelebihan di atas nilai nominal diakui sebagai premi saham. Perusahaan juga memperlakukan dividen saham preferen sebagai distribusi dari laba, bukannya biaya. Yang keempat, akuntansi untuk saham treasury. Pengertian dari saham treasury adalah saham treasury atau treasury stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Perbedaan antara saham yang belum dapat beredar dengan treasury stock adalah bahwa saham yang belum beredar itu merupakan modal saham yang belum dijual atau diedarkan, sedangkan treasury stock merupakan modal saham yang beredar yang dibeli kembali. Lanjut, pembelian kembali saham yang beredar sebagai treasury stock bisa terjadi karena berbagai alasan. Yang pertama, yang A, untuk menaikkan harga pasar saham. Yang B, akan dijual kembali pada karyawan perusahaan. Yang C, akan dibagikan sebagai dividen. Dan yang D, untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain dan sebagainya. Treasury stock yang dijual kembali akan dikelompokkan kembali dalam modal saham yang beredar. Kadang-kadang treasury stock diperoleh dari hadiah atau sumbangan atau dari pelunasan utang. Untuk yang kelima, pencatatan transaksi treasury stock. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam pencatatan transaksi treasury stock. Pendekatan-pendekatan itu merupakan dasar dari metode pencatatan treasury stock sebagai berikut. Yang pertama, pembelian treasury stock dipandang sebagai penghentian peredaran sebagian saham yang beredar dan metode pencatatannya disebut metode nilai nominal. Yang kedua, pembelian treasury stock dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. Metode pencatatannya disebut metode harga perolehan. Di bawah ini diberikan penjelasan mengenai metode-metode yang digunakan dalam pencatatan treasury stock berdasarkan masing-masing pandangan yang ada. Yang pertama, pembelian treasury stock dipandang sebagai penghentian peredaran sebagian saham yang beredar atau metode nilai nominal. Dengan pandangan ini dianggap bahwa pembelian treasury stock merupakan pelunasan kembali saham dari pemegang-pemegang saham tertentu, sehingga pemegang saham itu tidak lagi menjadi pemegang saham perusahaan. Apabila treasury stock itu dijual lagi, maka penjualannya dianggap mencari pemegang saham baru. Lanjut, dalam cara ini, treasury stock yang dibeli dapat dicatat dengan cara yang A, mendebit ke rekening modal saham, yang B, mendebit rekening treasury stock dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Debit dalam rekening modal saham atau treasury stock dilakukan dengan jumlah sebesar nilai nominal saham-saham yang dibeli. Selisih harga beli dengan nominal dicatat dalam rekening agio. Di sagio atau laba tidak dibagi tergantung dari harga jualnya dulu dan harga belinya sekarang. Yang kedua, pembelian treasury stock dianggap sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya atau metode harga perolehan. Saldo rekening treasury stock ini dikurangkan pada modal perusahaan atau yaitu mengurangi jumlah modal. Metode yang berdasarkan pada anggaran ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Treasury stock yang dibeli dianggap sebagai elemen modal yang negatif dan tidak usah diidentifikasikan dengan elemen-elemen modal yang ada seperti modal saham atau laba tidak dibagi. Apabila treasury stock tadi dihentikan peredarannya, dalam arti tidak dijual lagi, maka saldo rekening ini akan dialokasikan ke elemen-elemen modal seperti dalam cara 1 atau metode A dan B. Apabila treasury stock ini dijual lagi, maka penjualan ini dianggap sebagai penyelesaian terakhir dari saham-saham tersebut. Jadi sesudah diputuskan apakah treasury stock itu akan dihentikan peredarannya atau sesudah treasury stock itu dijual kembali, barulah dapat diketahui akibat dari transaksi treasury stock ini terhadap elemen-elemen modal yang ada. Yang keenam, ekuitas megang saham dilaporkan dan dianalisis.
Ada 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas megang saham. Yang pertama, modal saham. Yang kedua, tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. Yang ketiga, laba ditahan. Dua kategori pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi, sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Laporan ekuitas megang saham. Laporan ekuitas megang saham biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama, saldo pada awal periode, kedua penambahan, yang ketiga pengurangan, dan yang keempat saldo pada akhir periode. Lanjut, analisis. Analisis menggunakan rasio ekuitas megang saham untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvensi jangka panjang perusahaan. Terdapat 3 rasio. Yang pertama, tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa. Yang kedua, rasio pembayaran, dan yang ketiga nilai buku per saham. Dari materi yang kita bahas dapat disimpulkan bahwa dengan kata lain yang menjalankan PT adalah orang-orang yang diangkat oleh pemilik. Pemilik PT merupakan kumpulan pihak-pihak yang mempunyai saham sehingga disebut pemegang saham. Sebagai bukti setoran dikeluarkan tanda bukti pemilik yang berbentuk saham yang diserahkan pada pihak-pihak yang menyetor modal. Yang dimaksud dengan saham adalah suatu sertifikat atau tanda otentik yang mempunyai kekuatan hukum bagi pemegangnya sebagai keikutsertaan di dalam perusahaan, serta mempunyai nilai nominal atau mata uang, serta dapat diperjualbelikan melalui pasar uang dan modal maupun secara langsung terhadap masyarakat atau over the counter. Pemegang saham merupakan pemilik perusahaan meskipun lembar saham dimiliki hanya 1 lembar dari 1 miliar lembar saham. Saham preferen adalah saham yang mempunyai hak khusus melebihi pemegang saham biasa. Saham preferen yang diberikan hak spesial kepada pemegangnya untuk menerima dividen sebesar yang biasanya diterima dividen preferen, beserta dividen tambahan berdasarkan kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Perusahaan juga memperlakukan dividen saham preferen sebagai distribusi dari laba, bukannya biaya. Saham treasury atau treasury stock adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Debit dalam rekening modal saham atau treasury stock dilakukan dengan jumlah sebesar nilai nominal saham-saham yang dibeli. Treasury stock yang dibeli dianggap sebagai elemen modal yang negatif dan tidak usah diidentifikasikan dengan elemen-elemen modal yang ada seperti modal saham atau laba tidak dibagi. Untuk daftar pustaka bisa teman-teman lihat yang sudah saya tampilkan di PPT ini. Jadi sekian dari materi yang kita bahas. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.